Kecerdasan artifisial. Iya, kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA. Intinya KA itu adalah sistem dalam komputer yang dapat berpikir atau bertindak seperti manusia. Ya. Kecanggihan teknologi yang berkembang semakin maju, akhirnya bisa membuat sistem komputer yang layaknya bertindak seperti manusia. Tuh, dengan kata lain, kecerdasan artifisial bisa disebut dengan mesin cerdas. Zaman semakin maju, ya, orang bisa membuat mesin cerdas bertindak seperti manusia, menggantikan pekerjaan manusia. Nantinya kegiatan-kegiatan kita itu nanti akan semakin lebih mudah, lebih sulit. Mudah pastinya, ya. Dan kecerdasan itu mesin cerdas. Intinya KA itu adalah mesin cerdas, mesin komputer, sistem komputer yang bisa berpikir atau bertindak seperti manusia. Oke. Nah, apa saja contoh KA? Sampai hari ini ada beberapa gambar, ada beberapa contoh KA. Ada yang tahu ini apa saja? Pernah menggunakan tidak? Yakin? Yakin. Iya, ini gambar yuk. Gambar itu pernah menggunakan belum? Nah, untuk mencari apa saja? Film, apa lagi? Lagu, mencari pengetahuan, ya, tutorial-tutorial itu ada di sini semua. Oke, Anca, ini apa? Google Assistant. Google Assistant. Saya misal. Halo Google. Pernah menggunakan? Halo Google, aku mau makan apa hari ini? Nanti dijawab sama Google. Nah, kamu mau makan apa? Ya, mungkin bisa seperti itu. Itu namanya Google Assistant. Halo Google, saya lagi sakit. Halo Google, saya lagi galau. Siapa yang seperti itu? Ayo, ada nggak? Ini yang namanya Google Assistant. Ini juga termasuk dalam KA, kecerdasan artifisial, mesin cerdas. Halo, lagi. Pernah menggunakan belum? Ya, apa ini? Google Translate. Apa itu Google Translate? Mengartikan bahasa dari negara lain. Misal, contohnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Apakah hanya bahasa Inggris saja? Tidak. Bahkan semua bahasa bisa diartikan ke dalam Google Translate. Nggak canggih banget itu. Membantu pekerjaan kalian nggak? Iya. Misal ketemu turis di jalan, aduh mau ngobrol tapi nggak bisa. Mana ya? Cari Google Translate. Tinggal diketik atau langsung bilang, kan ada mikrofonnya itu. Nanti keluar sendiri terjemahannya. Nah, udah nggak? Udah. Sering menggunakan? Sering. Biasanya untuk apa tuh? Kalian mengartikannya untuk apa tuh? Pekerjaan. Nah, itu juga membantu pekerjaan manusia. Lagi. Ini apa? Google Maps. Berarti sering menggunakan. Ternyata, KA itu sering kita gunakan ya. Ini apa tadi? Google Maps. Pernah menggunakan? Pernah. Untuk apa Google Maps itu? Untuk mencari tujuan, mencari alat. Misalkan, Mas Gatra mau pergi ke toko Godian misalkan. Diketik atau ngomong langsung toko Godian. Alamat awalnya, lokasi awalnya di lokasinya Mas Gatra. Tinggal mengikuti itu. Atau Mas Taufan mau ke tempatnya Simbah yang ada di Klaten di sana. Udah jauh. Bisa nggak dicari pakai Google Maps? Bisa. Itu kecanggihan. Namanya juga mesin cerdas. Lagi, ini sama tadi Google kan? Biasanya di sini bahasa bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Sama sebaliknya. Kurang ini apa ini? Ada yang tadi tuh? Apa ini? Game yang bisa gambarnya itu bisa jalan-jalan sendiri. Pernah nggak memainkan? Misal ada orang yang jalan, gamenya itu isinya orang jalan, nanti akan melewati rintangan-rintangan. Nah, kalian yang mengoperasikan, pernah nggak? Pernah. Kira-kira nanti bisa melewati rintangannya atau tidak? Itu juga termasuk dalam contoh. Dari ini tadi, ada yang belum pernah kalian gunakan? Semua pernah? Ternyata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu, ternyata itu contoh dari KA. KA tadi apa? Kecerdasan artifisial. Padahal awalnya kalian tahu belum kecerdasan artifisial itu? Belum. Tapi ternyata contoh-contoh KA itu sering kita gunakan. Tidak asing ternyata. Nah, lanjut. Karakteristik. Beberapa karakteristik utama yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristiknya. Contoh nomor 1. KA belajar dari data. Machine learning. Apa itu? KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap. Karena KA bisa belajar dari yang diberikan kepadanya. Maksudnya apa? Langsung kita lihat contohnya. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Oh, ternyata KA itu mesin yang bisa melakukan tugas berdasarkan data yang sudah ada, yang pernah digunakan, lakukan. Yang contoh nomor 1 tadi merekomendasikan. Pernah nggak kalian buka YouTube? Terus di situ sudah ada video-videonya. Nah, video-video itu dari yang video-video yang pernah kalian cari. Misalkan buka YouTube, cari film Teletubbies misalkan. Film Teletubbies. Oh, ternyata drive-nya itu tentang kartun-kartun semua. Nah, itu yang namanya rekomendasi video yang pernah kalian lihat. Makanya YouTube itu merekomendasikan video-video yang mirip ya Teletubbies semua seperti itu. Terus frekuensi semakin akrab dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Maksudnya bagaimana kok? Lihat. Tuh. Nih. Contoh rekomendasi video YouTube nih. Misalkan kalian suka nonton film perang. Ketika buka video YouTube lagi, yang muncul adalah video-video perang. Padahal kalian belum cari pada hari itu karena kemarin sudah mencari video-video perang. Jadi itu namanya rekomendasi YouTube. Beberapa video. Jadi walaupun kalian kemarin mencari video perangnya itu kemarin, terus hari ini mau cari lagi, pas buka YouTube ternyata sudah ada video-video perang gitu. Karena apa? YouTube merekam dari yang kemarin sudah didapatkan. KA beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Contohnya, langsung saja contoh biar tidak bingung. Aplikasi peta seperti Google Maps atau GIS awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, ia bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Contohnya misal, Mbak Wewe mau ke tempat Simbay daerah Gunung Kidul, itu rutenya jarang orang lewati. Nah, pas pertama Mbak Rere cari di Google Maps, itu ternyata Mbak Rere malah dilewatkan jalan yang berliku-liku, lebih jauh. Kenapa? Masih jarang orang yang mengakses atau mencari. Nah, tapi setelah banyak orang yang mencari, maka Google Maps lebih akurat dalam memprediksi waktu
jarak tempuhnya berapa, terus nanti rutenya lebih singkat, seperti itu maksudnya. Dan yang kedua, asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant semakin memahami suara dan aksen pengguna seiring waktu karena terus belajar dari interaksi sebelumnya. Jadi semakin intens suaranya, ya. Kalau sering digunakan. Nah ini, Google Map, prediksi waktu tempuh dengan lebih akurat itu lebih pasti. Terus ini Google Assistant-nya memproses permintaan penggunanya berdasarkan input suara. Jadi nggak pasti harus dipetik, tapi bisa juga. Halo Google, saya nggak kayak gitu. Banyak kan? Aku pengen makan misal kayak gini. Halo Google, hujan-hujan gini kira-kira makan apa ya? Hal seperti itu saya bisa ditanyakan sama Google, nggak harus sama orang lain. Tuh. Jadi HP itu bisa menjadi teman curhat, kan? Yo, siapa yang sering curhat sama HP? Yo, jujur, ada nggak? Ada 1, 2, Mbak Fira, Mbak Rere, ada nggak? Yang laki-laki ada nggak? Ada, ternyata lebih banyak perempuan. Oke. Lagi, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, contohnya, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban, dan data sebelumnya. Ada yang pernah menggunakan aplikasi cuaca? Misalnya, mau dicek. Misalnya kalian mau bepergian jauh, dicek dulu. Kira-kira hari ini di daerah ini nanti hujan atau tidak? Bisa dicek. Hujan atau panas atau mendung atau apa itu bisa dicek semua. Karena apa? KA yang ke dalam aplikasi tadi berdasarkan pola suhu kelembaban. Bahkan kita bisa mengecek prediksi cuaca di luar wilayah provinsi, di luar Jawa pun bisa. Jadi lebih canggih. Oke, kan di dalam aplikasi cuaca lah ini contohnya. Aplikasi cuaca ada suhunya, boleh sampai 40. Panas atau dingin? Panas sampai 40 ya. Ini namanya aplikasi cuaca. Ini bahkan bisa berbagai wilayah, tidak hanya di tempat kita, tapi juga di luar wilayah. Apakah nanti cuacanya, suhunya bagaimana, nanti cuacanya apa. Kan untuk mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Maksudnya apa? Contohnya, aplikasi sosial media seperti Facebook atau Instagram bisa mengenali wajah dalam foto dan secara otomatis menyarankan nama-nama untuk ditandai. Ada yang menggunakan Facebook dari sini? Masih ada yang menggunakan Facebook? Enggak, ya aja ya, karena Facebook ini sudah lama sekali hadir. Seringnya menggunakan apa? TikTok, Instagram itu bisa juga bisa menandai teman nggak? Misalnya kita mau upload foto, nandai teman, bisa nggak? Bisa. Dengan mengenali Pak, bisa tinggal diklik nanti bisa ditanda. Nah ini contohnya. Ini ya, jadi misalkan ini namanya misal Budi foto sama siapa? Yanti. Budi foto sama Yanti. Nah si Budi upload di sosial media. Si Budi ini mau menandai si kan? Yanti itu ini kan biasanya ada kotaknya tuh ini. Nah ini mengenali Pak, mengenali wajah. Tinggal diklik seperti itu. Ada. Apa fotonya siapa ini tadi? Fotonya Mas Gatra? Bukan. Nah sekarang perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Kalau KA itu dari sistem komputer, sedangkan kecerdasan manusia ya manusia seperti kita ini. Kita bandingkan apa sih perbedaannya? Ya. Kalau kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Tidak memiliki perasaan ya, karena itu waktu komputer sedangkan manusia. Karena manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaannya enggak? Nah, di bawah misalnya, ngomong terus, punya rasa marah enggak? Punya. Tapi kalau komputer tidak punya rasa marah. Tidak punya perasaan. Kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide enggak? Tapi kalau komputer sesuai instruksinya dari siapa? Manusia. Kita. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Maksudnya, dari data yang pernah kita perintahkan, kita cari. Contoh tadi YouTube tadi, kita kemarin cari film perang, hari ini muncul lagi film perang. Tapi kalau manusia bisa belajar banyak hal yang bahkan berbeda-beda. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada di dalam datanya saja. Sedangkan kalau manusia bisa memahami konteks yang sangat luas dan beragam dan macam-macam. Terus, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Yang manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Manusia bisa berpikir, kira-kira ini Pak kalau orang pantas atau tidak. Sedangkan kamu kan bisa nggak? Bisa nggak? Berpikir, ini tidak sopan. Bisa nggak? Tidak. Ya. Kalau kamu kan tidak bisa mempertimbangkan, wah itu nggak mau, tidak sopan. Bisa nggak? Tidak. Kalau komputer, sedangkan manusia bisa berpikir di malarnya ini. Dengan pertimbangan, kalau kamu kan nggak ditimbang-timbang sesuai yang diperintahkan. Contohnya, manusia bisa dengan mudah membedakan mana foto anjing dan kucing dengan melihatnya di dunia nyata beberapa kali. Namun, KA butuh ribuan gambar anjing dan kucing untuk bisa mengenali perbedaannya. Jadi kalau KA itu belum tentu bisa. Jadi meskipun KA menjadi sangat pintar dan dalam tugas tertentu, kemampuannya tetap terbatas. Sekarang, mesin cerdas versus mesin cerdas. Mesin cerdas tadi disebut apa? Komputer KA, kecerdasan artifisial. Sekarang, apa saja ya? Mesin cerdas, kenapa kok disebut mesin cerdas? Karena sebuah mesin yang bisa berpikir, menyesuaikan diri dengan situasi. Sedangkan non cerdas? Iya, jadi kalau mesin cerdas itu bisa bekerja sendiri. Tapi kalau non cerdas harus sesuai dengan perintah, harus dioperasikan terus. Tapi kalau cerdas, operasikan sekali bisa bekerja sendiri. Masih semangat nggak ini? Mana semangatmu? Ini semangatku. Begini coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, gitu ya. Contohnya jika menggunakan mesin cuci biasa, mesin cuci biasanya apa? Saya manual harus diatur waktunya berapa, pas mencuci harus diatur, bilas harus diatur, mengeringkan harus diatur. Itu. Contohnya jika menggunakan mesin cuci biasa, maka penggunanya harus memilih sendiri pengaturan cuciannya. Namun mesin cuci modern yang sudah dilengkapi dengan teknologi, KA bisa menganalisis
Contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Asisten virtual seperti Google Assistant. Kita tinggal bilang, nanti Google Assistant-nya bisa mencari sendiri. Chatbot, pelayanan pelanggan otomatis ada di aplikasi belanja daring. Oke, contohnya, chatbot yang membantu memberikan jawaban dari permasalahan yang dialami oleh konsumen. Misalnya, tadi dulu, cari pengertian kata. Halo Google, apa yang dimaksud dengan kata? Nanti sudah ada jawabannya sendiri. Halo Google, hari ini cuacanya panas sekali. Benar bukan? Nanti udah dijawab. Enaknya makan apa ya? Nanti dijawab. Kalau minum apa? Nanti dijawab. Nah, itu yang namanya mesin cerdas. Mobil otonom, apa itu mobil otonom? Biasanya kan tahunya mobil Avanza, Xenia, apalagi Pajero. Nah ini mobil otonom, apa itu mobil otonom? Mobil otonom itu tanpa pengemudi. Pernah lihat? Pernah di mana? Di YouTube. Bisa. Di sini sudah banyak belum? Belum. Nah ya karena tentunya diimbangi dengan harganya bukan pasti juga yang mahal. Bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor mendeteksi jalan lalu lintas rambu-rambu. Contohnya mobil Tesla mendeteksi kendaraan lain misalkan kecepatan dan bahkan itu sendiri. Jadi mobil Tesla itu kita tinggal duduk, pencet sensornya sudah jalan sendiri. Nanti ada belokan belok sendiri, lampu merah berhenti, lampu hijau nanti jalan sendiri. Mau parkir, pencet sudah parkir sendiri. Canggih kan? Canggih tapi ya itu tadi contoh mesin non cerdas. Nah, sekarang ada non cerdas. Nah pula, kenapa disebut non cerdas? Iya karena harus dioperasikan sendiri. 7 kali 6 kali 6. 8 kali 8 harus dioperasikan terus. Tidak bisa bekerja sendiri. Terus mesin cuci manual lah ini tadi. Harus diatur berapa waktu mencucinya, pembilasannya, ngurasnya dulu, pembilasannya terus nanti mengeringkan. Harus diatur sendiri. Terus remote TV juga nggak bisa bekerja sendiri tuh, harus dipindah-pindah channelnya. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, mengurangi potensi kesalahan. Maksudnya apa? Menjalankan tugas secara konsis dan tanpa kelelahan. Kalau manusia kan biasanya kalau lelah nanti tidak fokus, akhirnya melakukan kesalahan. Tapi kalau KA tidak, karena secara konsisten sesuai kode. Nah, yang kedua, analisis data lebih dalam, memproses data dalam jumlah besar. Terus meningkatkan efisiensi produktivitas, mempercepat proses kerja, penghematan waktu dan biaya. Nah, pasti ya. Kalau bisa kerja sendiri, kan manusia juga cek ya udah, tinggal ngapa-ngapain. Kita tidur ya, tidur, tinggal belanja, tinggal makan dan sebagainya. Jadi lebih menghemat waktu. Mendorong inovasi baru, membuka jalan bagi pengembangan teknologi dan solusi inovatif yang belum pernah ada sebelumnya. Itu manfaat-manfaatnya. Nah, ada manfaat pastinya ada apa? Resiko. Ya, resiko itu bahayanya. Yang pertama, bahayanya apa? Privasi. Penggunaan data pribadi tanpa izin untuk melatih sistem AI dapat mengancam kebebasan dan hak privasi individu. Misalnya data pribadi kita, nama kita, alamat kita, ya, informasi-informasi data diri. Kemudian keamanan siber, sistem AI yang tidak aman dapat menjadi target serangan siber, bahkan digunakan untuk tujuan manipulatif seperti deepfake atau penyebaran informasi yang suka bobol data gitu. Apa namanya? Ada yang tahu? Hacker, mas. Siapa? Hacker. Nah, bahayanya itu. Hacker bisa ambil data kita. Nah, tadi ada manfaat, ada kerugiannya. Bagaimana cara kita menggunakan secara bijak? Ya? Ada beberapa. Gunakan AI secara adil, tidak bias dan tidak membahayakan orang lain. Setiap penggunaan AI harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap individu. Jadi jangan gunakan AI untuk menipu orang, harus secara bijak. Mengganti, misal badannya yang diambil dari YouTube, tapi mukanya diganti dengan teman kita, boleh nggak? Nggak boleh. Nah itu melanggar hukum. Yang kedua, tetap waspada dan bertanggung jawab. Ini yang menggunakan itu ya, secara tanggung jawab. Tidak menyebarkan hoax. Itu apa tadi? Berita? Berita palsu. Itu namanya hoax. Memilah informasi yang didapatkan dari sumber mana? Nah, jadi biar kita tidak tertipu, kalau dapat informasi itu ya harus dipilih. Disampaikan. Terima kasih. Sudah selesai. Apa yang kita pelajari? Tadi tentang manfaat. Nah, tadi kan sudah dipelajari. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, tidak. Tidak ada? Sudah paham semua? Nanti punya soal sedikit saja. Nanti dikerjakan secara kelompok. Ini mau seperti secara lebih nanti pokoknya. Ini aja ya, biar tidak ya. Biar ada berapa kelompok, Mbak? Mbak Dede? Nah, 1. Halo, Mbak. Ulang lagi ya. Total ada 6 kelompok. Coba dikasih nama. Namanya mau tentang apa? Buah-buahan? Tanaman? Buah? Tanaman atau buah? Ayo. Buah. Oke, yang laki-laki tanaman, yang perempuan buah. Nanti diingat sendiri ya, kelompok apa? Apel? Blueberry? Tanaman apa? Beringin, pohon beringin boleh. Mangga? Apa? Tanaman bebas. Pohon apa? Pohon ini kan tadi pohon beringin. Bambu boleh. Lemon, oke. Ya, sambil kerja. Ini nanti dikerjakan secara kelompok. Semuanya harus aktif, nggak boleh nggak aktif. Kita konsentrasi dulu. Mana? Konsentrasi. Dimulai. Konsentrasi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yuk, coba dikerjakan. Nah, apakah semua mesin akan cerdas di masa depan? Nanti di masa depan itu, apakah semua mesin bisa otomatis seperti tadi? Mesin cerdas tadi sudah tahu kok. Apa itu mesin cerdas? Apakah masa depan itu nantinya semua mesin akan cerdas? Ya enggak? Jangan lupa ditulis apa? Itu yang gambar-gambar itu dicentang-centang saja. Mana yang mesin cerdas dan mana yang mesin tidak cerdas. Cerdas. Ya? Kelompok mana itu? Lemon sudah selesai. Ayo siapa lagi?
Ya. Ada lagi? Yo, yang belum selesai, silakan kerjakan. Kalau bisa yang nomor 2 itu lebih dari 1 jawaban ya. Tadi banyak kok yang diberikan pesan contohnya. Ada. Kelompok mana? Blueberry. Bahasa sendiri saja nggak apa-apa ya, Bapak. Tidak harus sama persis seperti yang aku contohkan. Ya. Bagaimana Mat? Setengah 60 menit ya apa? Sudah semua belum? Oh ya, ini belum. Kelompok sana belum ternyata. Tunggu ya. Sambil dikoreksi-koreksi lagi. Pakai bahasa yang sendiri saja nggak apa-apa. Tidak harus sama persis seperti yang dicontohkan sama Ustaz. Sudah semua? Ya. Oke. Mas sudah lemas? Sudah lapar mau istirahat? Ya. Kita semangat dulu ya. Mana semangat tuh? Mana semangat tuh? Kita lagi ya. Kalau dari depan ya. Depan dari sini ya. Mana semangat tuh? Belakang jangan mau kalah. Mana semangat tuh? Konsentrasi. Oke, yuk. Sudah selesai semua ya? Ada yang mau maju duluan nggak kelompok mana? Yo, siapa yang mau maju duluan? Urut aja. Cak ya. Sekarang berapa? 2 belum? Oke. Kelompok 2. Yuk, silakan maju. Yuk. Presentasikan hasil kelompokmu. Ya. Dari soal yang pertama. Coba. Apakah semua mesin akan menjadi contoh di masa depan? Maksudnya seperti ini. Apakah masa depan besok ya, beberapa puluh tahun yang akan datang, semua teknologi itu bisa menjadi contoh semua? Misalnya, ya, misalnya mobil, kan udah ada yang jalan sendiri. Terus sapu, ada mesin yang bisa menyapu sendiri. Bisa nggak semua nanti teknologinya seperti itu? Bisa nggak? Bisa ya. Bisa ya. Jadi kan? Jadi jawabannya ya atau bisa. Yang kedua, Bagaimana cara menggunakan mesin cerdas dengan bijak? bagaimana menggunakan mesin cerdas secara bijak? Coba. Bersikap adil dengan AI. Benar nggak? Benar. Bersikap adil menggunakan AI. Artinya apa? Artinya apa tadi? Tidak mengedit foto orang secara aneh-aneh. Sekali lagi, Menggunakan secara bertanggung jawab. iya secara bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan teknologi itu harus tanggung jawab. Kita bisa berani berbuat juga berani bertanggung jawab. Nah sekarang, ya. Nah yang ini, yang pertama gambar apa ini? Mobil apa? Yang bisa jalan sendiri. Mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Nah, benar semua berarti termasuk mesin cerdas. Oke, sini. Ini dulu. Ya, nanti dia kelompok lah. Nah, kelompok berapa ini tadi? Kelompok dua namanya? Kelompok Blueberry. Tepuk tangan untuk kelompok Blueberry. Yuk. Lagi 6. Ya, tambahkan sekarang. Oke, sekarang kelompok 6 ada nggak? Ada. Yuk. Sama nggak jawabannya yang nomor 1? Sama. Kenapa kok bisa akan cerdas di masa depan? Kenapa kok bisa? Karena teknologi apa? Iya, nantinya ya berpuluh-puluh tahun yang akan datang itu teknologi akan semakin maju. Terganggu nggak kira-kira? Iya. Kenapa kok bisa? Waktunya semakin sebentar ya. Nomor singkat pak. Waktu dia. Ya. Nomor kedua sama nggak? Sama persis nggak kan jawabnya? Sama persis nggak? Sama persis kok tidak? Coba dikatakan yang kedua. Tidak menggunakannya untuk hal yang buruk dan menjaganya dengan baik. Lalu pandai menggunakannya. Ya, oke. Tidak menggunakan dalam hal buruk sama ya, tapi contohnya menggunakan KA atau AI itu untuk edit foto. Fotonya aneh-aneh, misalkan beda di mas gambar tapi kepalanya ganti kepala lubang. Boleh nggak? Ya. Terus, yuk, tadi yang nomor 1 sudah sama ya. Nomor 2 itu gambar apa? Pintar. Mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Yang belakang mesin cerdas atau non cerdas? Sama ya. Yuk, yang ketiga gambar apa itu? Kalkulator itu non cerdas atau cerdas? Cerdas. Kenapa kok sama cerdas? Iya, karena harus dioperasikan sendiri. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, terima kasih. Yuk, sekarang kelompok 6 dikurangi 2.
kelompok perempuan lagi. Nah, tambah. Ya boleh, yuk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari tadi perempuan terus ya. Nggak apa-apa, bisa kita satu kelompok. Oke, langsung saja. Kalau yang kelompok 4. Kelompok 4. Nomor 4, berapa itu? Tambulan lintas itu kelompok 4. Tambulan lintas itu mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Cerdas atau non cerdas? Nggak apa-apa. Non cerdas. Siapa yang jawab cerdas? Mesin cerdas. Yang jawab mesin non cerdas. Kenapa kok mesin cerdas? Kenapa kok mesin cerdas? Terus kalau ini? Karena sudah dari zaman dulu. Terus kalau ini, alasannya kenapa? Kenapa memilih non cerdas? Karena harus dioperasi. Yang ini tadi jawab apa? Non cerdas atau non cerdas? Ya, jadi ini masih perdebatan ya. Bingung antara mesin cerdas atau non cerdas. Aslinya rambu-rambu lalu lintas itu masuk ke dalam non cerdas. Ayo, tepuk tangan ya, jawab non cerdas. Nah, kenapa kok bisa non cerdas? Karena ya memang bisa merah sendiri, kuning sendiri, hijau sendiri, tetapi tidak bisa melihat sistem. Oh, ini kendaraannya masih ada yang jalan. Yuk, perhatikan. Ini kendaraannya masih ada yang jalan, terus masih merah tidak. Tapi sesuai waktu, kalau hijau ya hijau. Yang menyesuaikan siapa? Yang menyesuaikan pengendaranya, bukan lampunya. Misal, oh masih ada yang jalan, masih hijau. Oh masih ada yang putih, merah tidak. Tapi berdasarkan waktu itu kenapa masuknya ke dalam mesin non cerdas. Tidak apa-apa. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4. Terus nanti kita satu lagi, yang laki-laki. Yuk, sini yuk. Yuk. Coba ini pemalu-pemalu semua. Misalnya kayaknya yang khusus yang ini, silakan perkenalan coba. Ini dari kelompok. Coba. Yuk, kamu dari kelompok. Kamu dari kelompok. Dan ini dari tadi pemalu-pemalu. Tiga. Mau? Pakai sekusekan? Kerja? Kelompok? Kami. Yuk, langsung. Sama nggak kerja bagian? Sama nggak? Sama. Yang kedua ini gunakan secara baik-baik. Harus baik-baik ya. Oke, masuk aja. Yang nomor 5. Gambar apa itu? Gambar apa, Mas? Berapa? Google Asisten. Termasuk cerdas atau non cerdas? Kenapa bisa mesin cerdas? Karena bisa mengoperasikan sendiri. Kita tinggal halo Google. Seperti itu. Sering gunakan untuk apa? Untuk apa? Mencari jawaban. Sering Bu, untuk mencari jawaban. Oke. Google Asisten itu termasuk mesin cerdas. Kita tinggal mengoperasikan. Dan yang terakhir, ada yang tahu nggak ini apa? Atau UFO? UFO atau apa? Vakum. Vakum itu apa? Mesin pembersih. Saya punya aku sendiri. Ada yang punya nggak? Enggak. Kenapa kok? Belum punya. Mahal. Sama bisa belum punya. Kalau tadi anak-anaknya bisa punya. Oke, yang nomor 6 ini apa? Mesin pembersih. Masuknya ke mesin cerdas atau non cerdas? Apa? Kelompok jawabnya. Mesin cerdas. Kenapa kok bisa mesin cerdas? Mas Dara, ayo. Kenapa kok pembersih ini termasuk mesin cerdas? Anak Sandi katanya. Katanya anak Sandi. Kenapa kok bisa dikatakan mesin cerdas? Oh, tinggal dipencet saja nanti sudah jalan. Ya benar, ya. Jadi mesin pembersih atau sapu pembersih itu kita tinggal pencet, bisa jalan sendiri. Ditinggal ngopi, minum teh, nyemil. Itu nanti mencari area-area yang luas ya. Kalau ada sensornya nanti bergerak sendiri. Kalau mendekati meja nanti bisa belok, mendekati kursi nanti bisa geser. Nah, itu kenapa disebut dengan mesin apa? Mesin cerdas. Yang lain sama, Mas? Sudah benar semua? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk yang semuanya. Yuk, ya, terima kasih kelompok 3. Oke, yang belum maju. Ini ada jawabannya. Yang belum maju. Oke, kita lihat dulu yuk, karena yuk. Yang kelompok yang belum maju. Gak usah jauh-jauh. Yuk, kita lihat. Lihat data. Sama ada jawabannya. Yang tadi juga tadi. Ada yang bagian mana? Lampu merah. Selain lampu merah ada lagi? Nomor 2. Apa perintah itu? Oh, yang itu ya, yang menggunakan secara bijak. Jadi yang menggunakan secara bijak itu tadi harus bertanggung jawab, bertanggung jawab secara adil, tidak boleh menggunakan untuk mengerti pajak kok, pajak orang dengan aneh-aneh. Kalau dia dengan yang bagus boleh, tapi kalau dengan yang aneh-aneh tidak kok, tidak boleh. Oke, yang ini sama? Ada yang tidak apa? Oh, yang lampu merah. Jawabnya apa? Mesin cerdas, harusnya mesin cerdas. Oke, kelompok berapa ini? 1 sama kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Masih semangat? Mana semangat Bu? Katanya masih semangat. Ayo Mas, soalnya jangan di atas. Ya, katanya masih semangat. Kalau masih semangat ya, harusnya jawabnya yang keras, yang kompak, semangat. Mana semangat Bu? Oke, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini sebelum kita mulai ya. Tadi kita sudah belajar tentang KA itu kepanjangan dari apa? Pengertian KA itu tadi intinya apa? Mesin cerdas yang bisa berpikir seperti manusia. Selain pengertian dari KA, kita belajar apa lagi? Apa? Manfaatnya KA. Contoh-contohnya KA. Contohnya KA adalah apa tadi? Ayo, contoh KA. Google Translate, terus apa lagi? YouTube, Google Map, Google Asisten, games yang bisa berjalan sendiri. Mesin cerdas contohnya apa saja? Kalkulator, printer, kulkas, mesin cuci manual,
nanti bisa jalan sendiri. Jadi kalau ada belok sendiri, mau nabrak meja geser sendiri. Nah itu yang namanya mesin jahit. Itu sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, mau ulang nggak? Oke, kita ulang. Tapi dipimpin dulu. Ya, yuk siapa yang mau memimpin? Siapa yang mau memimpin? Ada yang mau memimpin? Yuk, oke yuk. Pakai ini. Kecil-kecil tapi berani ya.